Pertama-tama manga ini manis banget. Kalau kalian nggak punya pacar, gua saranin sih jangan baca manga ini ya. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya, tapi ya paling jadi iri aja sih. Cerita dimulai dari Shiraishi, murid SMA yang mempunyai hawa keberadaan yang tipis, sehingga orang lain susah untuk menemukannya. Namun ada satu orang yang selalu menemukannya, yaitu Kubo. Pas Shiraishi lagi ngeliat sesuatu yang memalukan di HP-nya, Kubo pun langsung moto dari belakang. Kubo pun berpikir berapa lama waktu yang diperlukan orang-orang untuk notice keberadaan Shiraishi. Terus Kubo pun mau lihat Shiraishi diri di kelas. Kubo nunjukin foto tadi biar Shiraishi mau ngelakuin apa yang Kubo mau. Shiraishi pun nyoba dan untuk beberapa saat nggak ada yang nyadar, tapi akhirnya gurunya sadar. Shiraishi langsung duduk dan Kubo tentu aja ketawa. Pas kelasnya udah kelar, Kubo bilang kalau Shiraishi adalah bintang kelas hari ini. Shiraishi bilang kalau gitu Kubo adalah musuhnya hari ini. Terus Kubo bilang kalau dia bukan musuhnya Shiraishi, tapi heroinnya. Kubo pun ngisengin Shiraishi terus langsung pergi. Shiraishi kelihatan capek ngeladenin Kubo. Nah itu chapter 1 dari manga Kubo Won't Let Me Be Invisible. Kalau judul asli Jepangnya Kubo-san wa Boku Mobu wo Yurusanai. Kedepannya kita akan ngeliat hubungan Kubo sama Shiraishi yang makin dalam. Sepanjang cerita juga nggak cuma mereka berdua aja, kurang lebih ada 3 grup di manga ini. Pertama grup temennya Kubo dan Shiraishi, yaitu ada Sudo, Tama, dan Kudo. Grup kedua ada dari keluarganya Kubo, yaitu kakaknya Akina dan sepupunya, Saki. Terus grup ketiga itu dari keluarganya Shiraishi, ada ibunya sama Seita, adiknya. Jadi ceritanya emang seputar Kubo dan Shiraishi aja, tapi sepanjang cerita semua karakter yang gue sebutin tadi akan sering muncul. Manga ini udah tamat, totalnya ada 144 chapter, 12 volume. Tamatnya juga bisa dibilang belum lama ya, makanya gue jadinya juga baru reviewnya sekarang. Gue juga udah baca semua chapternya, dan sekarang gue akan ngasih review gue sepenuhnya, chapter 1 sampai 144, dari manga Kubo Won't Let Me Be Invisible. Pertama-tama manga ini manis banget. Kalau kalian nggak punya pacar, gua saranin sih jangan baca manga ini ya. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya, tapi ya paling jadi iri aja sih. Manga ini bener-bener dari chapter 1 sampai tamat cuma ngasih lihat betapa manisnya hubungan Shiraishi sama Kubo aja. Mungkin ada sih chapter-chapter yang fokus ke keluarganya Shiraishi atau keluarganya Kubo, tapi 95% ceritanya cuma ngasih lihat hubungan Kubo sama Shiraishi aja. Kalau menurut pendapat pribadi gua, habis baca semua chapternya, ini rasanya bukan kayak baca cerita, tapi kayak baca diary. Kalau cerita kan ada plotnya, ada strukturnya, ada konflik, dan segala macamnya. Kalau diary kan ya cuma kumpulan peristiwa aja. Dan itu sih yang gue rasain dari baca manga ini. Jadi di satu chapter biasanya terjadi satu atau dua peristiwa aja yang melibatkan Kubo dan Shiraishi. Abis itu ya udah selesai chapternya. Nggak semua chapter kayak gitu, tapi rata-rata kayak gitu. Jadi kalian pasti nggak akan nemuin drama yang serius banget, karena konflik di cerita ini juga nggak kerasa. Pas gue baca, emang sih suka ada momen-momen yang kerasa kayak di setup untuk jadi konflik yang lumayan besar. Momen-momen itu adanya menjelang akhir cerita. Pas baca di bagian itu gue juga jadi mikir, mungkin ini yang akan ngebuat ceritanya jadi serius. Tapi ya ternyata enggak. Konflik yang kelihatannya bakal serius ternyata kelar gitu aja. Kalau kalian nyari bacaan romance yang menggugah hati, gue sih nggak terlalu nyaranin manga ini ya. Tapi kalau cuma nyari bacaan santai buat ngisi waktu luang, manga ini cocok banget. Karena manga ini menghibur. Jadi kalau gue ditanya seru apa enggak, jujur sih nggak seru. Tapi kalau ditanya menghibur apa enggak, iya manga ini menghibur. Menghiburnya dari mananya? Gue sih bakal jawab dari karakternya. Semua karakternya punya kesamaan, yaitu mereka semua baik, nggak ada karakter yang jahat. Ini tentu aja ada positif dan negatifnya. Positifnya karena ini manga slice of life yang emang buat dibaca santai juga, jadinya pas baca nggak perlu khawatir sama konflik-konflik yang akan timbul dari karakternya. Karena semua karakternya saling support satu sama lain. Yang gue sukanya dari hal ini, makin lama karakter Shiraishi-nya jadi berkembang karena dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Tadi kan positifnya, kalau negatifnya ya jadinya ceritanya nggak ada greget-gregetnya. Balik lagi sih ke yang gue bilang tadi, manga ini manis. Mungkin terlalu manis kali ya, karena yang dikasih lihat ke pembaca cuma hal-hal yang manis aja. Apakah itu hal yang bagus atau jelek? Tentu aja itu balik lagi ke selera kalian. Tapi yang pasti manga ini konsisten. Jadi kalau kalian suka sama 5 chapter pertama, kedepannya juga kemungkinan suka. Kalau nggak suka sama 5 chapter pertama, kedepannya juga pasti nggak suka. Sekarang gue mau ngomongin romance-nya nih. Gue agak sedikit kecewa sama romance-nya. Sebenarnya interaksi Kubo sama Shiraishi-nya bagus. Setiap chapter interaksi mereka berdua menarik dan menghibur. Perkembangan karakter Shiraishi dan Kubo yang awalnya cuma teman terus lama-lama makin suka juga bagus. Jadi apa yang bikin gue kecewanya? BTW ini spoiler. Jadi kalau kalian nggak mau denger bisa langsung di skip ke bagian selanjutnya. Udah gue tandain yang spoiler di menit videonya. Jadi menjelang chapter-chapter akhir, ceritanya berfokus ke Shiraishi yang mau nembak Kubo. Sampai situ gue masih nggak ada masalah. Terus manga ini tamatnya pas banget di chapter Shiraishi dan Kubo jadian. Dan ini yang gue sedikit kecewanya. Dari awal manga ini udah manis banget kan? Tapi sesuatu yang paling manis di manga ini nggak dikasih lihat. Apa sesuatu itu? Tentu aja hubungan sehari-hari Shiraishi dan Kubo yang udah pacaran. Gue sih berharap seenggaknya kita dikasih lihat 1 atau 2 chapter pas mereka berdua udah pacaran. Jadi gue ngerasa ibaratnya manga ini selesai pas di klimaksnya. Jadi pembaca nggak ngerasain anti klimaksnya. Kalau mau yang fisik, manga ini udah terbit di Indonesia. Pas gue buat video ini, yang terbit baru 2 volume aja. Kalau gua sendiri belinya itu di Dojo Buku. Gua taruh linknya di deskripsi kalau kalian mau beli di situ juga. Kalau mau koleksi yang bahasa Inggris, di Tokped juga ada yang jual ya.
Kalau yang digitalnya, sebenarnya yang resminya sih di Manga Plus ya, tapi di situ nggak lengkap, cuma ada 3 chapter pertama dan terakhir aja. Yang lengkapnya malah yang fan translation ya. Kalau yang bahasa Indonesia di Manga Dex lengkap. Kalau yang bahasa Inggris, yang lengkapnya di Manga Reader. Di deskripsi gua taruh semua link tempat bacanya ya. Segitu aja full review dari gue buat manga Kubomo Let Me Be Invisible. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe, kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah mau nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.